Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Subair, dosen pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Kembali lagi di mata kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir dengan tema pertemuan kali ini yaitu pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan umum tahun 1955 atau dikenal juga dengan pemilihan pertama yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia. Pemilihan ini digadang-gadang atau konon katanya merupakan pemilihan terbaik yang pernah ada atau yang pernah dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas tentang pemilu tahun 1955 lebih dalam lagi, maka ada beberapa fakta yang patut kita ketahui tentang pemilihan ini. Pertama, pemilihan ini dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif atau DPR, dan yang kedua untuk memilih anggota konstituante yang akan merumuskan undang-undang negara Indonesia. Jadi perlu diketahui bahwa ketika kita kembali dari negara federal menjadi negara kesatuan, atau konstitusi kita tidak otomatis kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dibentuklah Badan Konstituante yang tujuannya untuk membuat undang-undang atau merumuskan undang-undang. Pemilihan ini adalah pemilihan yang pertama dan merupakan pemilihan yang cukup unik. Maka di pemilihan tahun 1955 itu TNI dan Polri ikut menentukan jalannya perpolitikan di bangsa ini. Jadi itu yang perlu diketahui. Kemudian jumlah kursi yang diperebutkan di DPR ketika itu berjumlah 260 kursi. Pemilihan ini dipersiapkan oleh atau di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sostroamijoyo. Kemudian pemungutan suaranya dilaksanakan pada pemerintahan Burhanuddin Harahap. Latar belakang pemilihan tahun 1955. Rencana pemilihan ini sebenarnya sudah ada sejak kita baru saja merdeka, atau tepatnya 3 bulan setelah kita merdeka. Namun kita ketahui bersama bahwa setelah kita merdeka ada banyak sekali masalah yang menghampiri bangsa kita. Salah satunya adalah agresi militer Belanda 1 dan 2, dan ini banyak sekali menguras tenaga, pikiran bangsa kita. Jadi ketika baru saja merdeka, kita tidak bisa melaksanakan pemilu untuk mewujudkan negara yang demokratis secara politik. Hal itulah yang membuat pemilu ini kemudian tertunda-tertunda. Hingga kemudian pada tahun 1950, selepas negara federal atau bentuk negara federal dibubarkan dan diganti dengan negara kesatuan atau kembali kepada negara kesatuan, rencana pemilu kemudian kembali digaungkan oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir kala itu. Jadi Muhammad Nasir sebenarnya sudah merencanakan bagaimana supaya kita mengadakan pemilu. Namun rencana Nasir ini tidak sempat dibawa ke parlemen karena Nasir keburu dijatuhkan atau mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen, membuat Nasir jatuh dari kursi kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri kala itu. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman juga merancang program hampir mirip dengan yang dirancang oleh Nasir. Namun pada saat Sukiman juga hendak membawa ke parlemen, nasibnya juga sama dengan Nasir. Sukiman kemudian dijatuhkan oleh mosi tidak percaya parlemen, sehingga rencana pemilu itu kembali gagal dan tidak terlaksana lagi. Sukiman kemudian digantikan oleh Wilopo. Wilopo pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo, kemajuan terjadi. Wilopo kemudian berhasil memperkenalkan rancangan undang-undang pemilihan umum ini di depan parlemen. Dan saat itu
Wilopo berhasil meyakinkan bahwa pemilu harus segera dilaksanakan dan parlemen menyetujui rancangan program kerja Wilopo. Kemajuan yang terjadi juga pada pemerintahan Wilopo adalah daftar pemilih. Keberhasilan Wilopo melakukan atau menyelenggarakan daftar pemilih. Jadi sebelum pemilihan berlangsung, daftar pemilih yang valid itu dilakukan oleh Wilopo. Jadi pemerintahan Wilopo mendata siapa saja yang berhak memilih pada pemilihan yang akan diselenggarakan. Pada saat itu Wilopo belum menjelaskan kapan dan seperti apa bentuk pemilihan yang akan dilakukan. Jadi hanya menentukan kriteria, misalnya penduduk yang berusia sekian, 18 tahun atau sudah menikah itu sudah boleh memilih ketika itu. Selanjutnya Wilopo tidak berhasil menyelenggarakan pemilihan karena ternyata di parlemen ini perdebatan tentang pemilihan itu cukup alot. Jadi ada semacam ketidakpercayaan kepada pemerintah yang akan menyelenggarakan pemilihan umum ketika itu. Ketidakpercayaan ini bisa jadi atau disinyalir buntut dari ketakutan akan kehilangan suara. Jadi beberapa partai di parlemen ketika itu sedang mengatur strategi bagaimana bisa meraup suara dengan model atau gaya pemilu yang akan dilaksanakan. Jadi perdebatan-perdebatan di parlemen itu berlangsung cukup lama antara tahun 50 hingga menjelang bahkan mendekati pemilu. Perdebatan lain yang terjadi di parlemen juga antara lain adalah perdebatan Jawa dan luar Jawa. Maksudnya adalah representatif proporsional. Jadi pemilihan dengan bentuk representatif proporsional ini mempengaruhi parlemen, jangan sampai banyak yang berasal dari luar Jawa. Jadi ini perlu diperhatikan lebih dalam lagi oleh parlemen ketika itu sehingga politik kedaerahan, politik identitas itu tidak mencuat terlalu besar karena diketahui bersama bahwa pada masa-masa awal kemerdekaan dan hingga demokrasi liberal diterapkan itu pergolakan di daerah masih sangat banyak. Penyebab lain yang menjadi faktor alotnya pelaksanaan pemilu adalah peristiwa 17 Oktober. Sebagaimana kita tahu, peristiwa 17 Oktober ini adalah salah satu peristiwa yang juga sebenarnya banyak menentukan arah sejarah bangsa kita. Peristiwa 17 Oktober ini sebenarnya terjadi antara parlemen atau pemerintahan sipil dengan pemerintah dengan militer. Jadi militer menganggap pemerintahan sipil terlalu banyak mencampuri kehidupan militer atau urusan militer sehingga kalangan militer menganggap bahwa sipil ini harus ditertibkan sehingga harus dilaksanakan pemilu secepatnya. Sementara di kalangan parlemen atau kalangan sipil menganggap bahwa pemilu ini tidak bisa dilaksanakan begitu saja tanpa perencanaan yang matang karena ini menyangkut bangsa dan nasib negara kita ke depan. Jadi ini adalah salah satu strategi juga mengapa parlemen itu mengundur-undur waktu karena sembari mengatur strategi bagaimana memperoleh suara yang banyak. Faktor lain adalah pada tanggal 1 April 1953, Undang-Undang Pemilu disahkan setelah melewati setidaknya hampir 200 amandemen. Jadi dapat dibayangkan undang-undang untuk melaksanakan pemilu ini baru disahkan 1953 setelah direncanakan atau diagendakan tahun 50 atau bahkan setelah kemerdekaan kita tahun 1945. Jadi hampir sekitar 8 tahun baru keluar undang-undangnya, itu pun dengan perdebatan yang cukup panjang. Bahkan sampai di amandemen sebanyak 200 kali. Jadi jangan bawa pikiran kita hari ini ke masa lalu. Bahwa banyak partai yang bisa diatur dan bisa berkoalisi. Dahulu partai tidak mudah berkoalisi dan sangat banyak sekali pemikiran-pemikiran ideologi bahkan golongan masyarakat yang memiliki
kekuatan politik saat itu. Undang-undang pemilih, dalam undang-undang pemilih juga telah menetapkan kriteria pemilih seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Perdana Menteri Ali Sosro Amijoyo mengumumkan jadwal pemilihan umum. Itu dalam pengumuman yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ali, itu dilaksanakan minimal 16 bulan setelah undang-undang itu disahkan, atau berlaku sejak tanggal Januari 1954 ketika itu. Masa persiapan pemilihan. Tadi kita sudah bahas bagaimana alotnya proses pemilihan ini terjadi. Ada yang menginginkan pemilihan dalam bentuk representatif, ada yang menginginkan pemilihan dalam bentuk proporsional, dan itu menjadi perdebatan. Belum lagi perdebatan antara Islam nasional dan kemudian ada juga kelompok satu yaitu komunisme. Jadi perdebatan ideologi ini selalu meruncing di parlemen, sehingga kegagalan-kegagalan pemerintah itu juga banyak dipengaruhi atau banyak ditentukan oleh parlemen. Kini kita masuk di masa persiapan pemilihan. Pada bulan April 1954, Panitia Pusat Pemilihan telah mengumumkan bahwa pemilihan akan dilaksanakan pada 29 September tahun berikutnya, artinya tahun 1955. Menggunakan dan disepakati bahwa sistem pemilihan itu menggunakan sistem pemilihan proporsional. Sistem proporsional ini biasa juga dikenal dengan sistem proporsi. Jadi sistem proporsional adalah sistem perwakilan proporsi yang mewakili setiap daerah. Namun sistem proporsional ini lebih menekankan kepada jumlah penduduk sebuah daerah. Jadi ini yang juga kita tadi bahas, bahwa kalau daerah itu banyak penduduknya, wakilnya juga bisa jadi banyak. Namun sistem proporsional yang diterapkan pada tahun 1955 ini agak berbeda. Sistem proporsionalnya lebih menekankan kepada kedaerahan. Jadi walaupun sistem proporsional ini berjalan sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk, namun setiap daerah memiliki batas minimal pengutusan, yaitu setiap daerah mengutus setidaknya 6 perwakilan. 3 perwakilan untuk DPR dan 3 perwakilan untuk konstituante. Namun itu bisa melebihi standar, tergantung dari jumlah penduduk. Itu tadi standar minimal. Oke, itu tadi tentang sistem pemilihan proporsional. Jadi sesuai dengan proporsi jumlah penduduk. Kita lanjut, pada tanggal 17 Agustus ini Presiden Soekarno mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi pemilu adalah pengkhianat revolusi. Jadi Presiden Soekarno juga sebenarnya sudah geram atau sudah bosan dengan apa yang terjadi di parlemen. Jadi parlemen ini tempat bertemunya pandangan ideologi politik, sehingga tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang mau berkompromi. Sehingga itu tadi pemilihan tertunda-tunda. Pada akhirnya Soekarno juga geram sampai melontarkan pendapat bahwa siapa yang menentang pemilu ketika itu, maka dia jugalah yang menjadi pengkhianat bangsa, katanya. Jadi perdebatan-perdebatan semacam itu ketika menjelang pemilu tahun 1955 itu sangat wajar terjadi dan lumrah, karena perdebatan itu lahir atas dasar ideologi masyarakat. Jadi kalau sekarang kita kenal dengan kandangnya partai ini, dulu juga ada demikian, kandangnya partai ini, basis masanya partai ini, misalnya Masyumi, basisnya adalah umat Islam. Begitu juga NU, begitu juga PNI, dan begitu juga PKI. Jadi partai-partai besar ini memiliki basis massa yang cukup kuat ketika itu. Jadi tidak heran kalau pemilihan itu terundur hingga kemudian Presiden Soekarno sangat kesal terhadap peristiwa yang terjadi di parlemen. Fakta yang lain pada masa persiapan pemilihan yaitu pemerintah saat itu berhasil meyakinkan rakyatnya untuk ikut pemilih, ditandai dengan partisipasi masyarakat yang memberikan suara ketika itu. Jadi ketika itu rakyat yang ikut pemilihan
mencapai 91,54%. Jadi ini angka yang cukup tinggi, partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Ini menandakan bahwa antusiasme untuk mengikuti pemilihan atau berkontribusi terhadap stabilitas politik ketika itu sangat tinggi. Dari peran aktif masyarakat yang ikut pemilihan tersebut, itu terdapat sekitar 87% suara sah. Jadi dapat dibayangkan partisipasi pemilu ketika itu cukup tinggi. Jadi pemilihan-pemilihan hari ini itu tidak kalah antusiasnya dengan pemilihan pertama yang pernah digelar bangsa kita. Selanjutnya ada fakta lain pada masa persiapan pemilihan, yaitu bahwa pemilihan itu memperebutkan 260 kursi di DPR dan sekitar 520 kursi untuk konstituante yang akan merancang undang-undang kita. Undang-undang kita itu belum ada ketika itu. Kita masih menggunakan undang-undang dasar sementara. Oke? Dan 520 badan konstituante tadi terdapat 14 golongan minoritas. Jadi ada 14 golongan minoritas yang menjadi anggota parlemen. Namun yang 14 ini itu ternyata dipilih pemerintah, bukan dipilih oleh rakyat secara umum atau masyarakat. Ini dipilih pemerintah untuk mewakili golongan minoritas yang ada di Indonesia ketika itu. Jadi dapat dibayangkan bahwa konstitusi kita dulu itu juga sudah merangkul kaum minoritas. Kalau pada akhir-akhir ini kita seolah tidak atau mengabaikan kaum minoritas, itu sebenarnya dulu sudah ada itu. Sekarang kita membahas tentang proses pemilu. Dari data yang ada, yang kita bahas tadi, sebanyak 87% atau sekitar 30 juta jiwa yang ikut menggunakan hak suaranya. Jadi ini cukup tinggi jika dibandingkan yang tidak berpartisipasi. Artinya minat masyarakat di tahun 1955 untuk ikut bergabung atau ikut terlibat dalam stabilitas politik negara kita itu cukup tinggi. Pada waktu itu juga TNI masih ikut memberikan suara atau berkontribusi di pemilihan. Seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa TNI itu tidak seperti saat ini, bahwa TNI dilarang untuk ikut memberikan suaranya dan dia bersifat netral. TNI atau angkatan bersenjata di masa lalu atau pada saat pemilihan tahun 1955 itu memberikan suaranya dan menentukan kemana arah politik yang akan berlangsung. Jadi pada pelaksanaan pemilu pertama itu terdapat 208 daerah kabupaten. Jadi kalau sekarang sekitar 400-an, jadi dulu itu hanya sekitar 208 kabupaten berjumlah 2.139 kecamatan dan desa sebanyak 43.429. Jadi dengan partisipasi yang banyak ini tidak heran jika dikatakan pemilu tahun 1955 itu adalah pemilu yang paling baik sepanjang sejarah bangsa kita. Namun sebenarnya di balik predikat pemilu yang paling baik menyimpan juga sisi-sisi lain, yaitu sisi ketidakstabilan politik, ketidakstabilan negara, pengacauan di mana-mana. Jadi itu masih menghiasi jalannya pemerintahan demokrasi liberal saat itu. Proses pemilu terjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Jumlah ini cukup banyak ketika itu, mengingat juga antusias kita mengikuti pemilu seperti data-data yang saya paparkan sebelumnya. Hal ini hampir sama
terjadi ketika pemilu tahun 1999, di mana pemilihan saat itu diwarnai dengan banyaknya partai politik, kontestan partai politik, begitupun tahun 2004. Yang kemudian pada hari ini kita lihat bahwa partai politik itu sengaja direduksi atau diperkecil dengan adanya parlemen threshold atau yang dikenal ambang batas untuk memasuki parlemen bagi partai-partai yang ingin berkontribusi di parlemen. Kemudian gelombang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 15 Desember. Jadi ini di akhir tahun 1955. Pemilihan tahap kedua ini dilaksanakan untuk memilih anggota konstituante, di mana anggota konstituante diharapkan bisa merumuskan undang-undang negara kita. Karena kita tahu undang-undang negara kita yang kita gunakan adalah undang-undang dasar sementara, belum kembali pada undang-undang 1945. Jadi tugas konstituante ini adalah merumuskan undang-undang. Namun yang terjadi selanjutnya adalah selama tahun 1955 hingga tahun 1959 ternyata konstituante ini gagal bersidang. Jadi mungkin hal ini yang terjadi pada tahun 1955 itu juga yang terjadi setelah tahun 1955. Jadi banyaknya ideologi yang saling berebut untuk mempengaruhi masyarakat atau memperoleh kekuatannya di parlemen, itu sehingga jalannya persidangan konstituante tidak pernah membuahkan hasil. Oke, jadi fakta-fakta menarik lainnya adalah pemilu ini dilaksanakan dan diikuti oleh 29 partai atau golongan. Yang menarik adalah terpilih 4 partai besar ketika itu. Pertama adalah Partai Nasional Indonesia atau partai yang didirikan dahulu oleh Soekarno. Jadi PNI ini adalah Partai Nasional Indonesia. Walaupun pada akhirnya Soekarno tidak menjadi bagian PNI, tapi salah satu roh dari PNI itu adalah Soekarno. Yang kedua ada Masyumi. Oke, sebelumnya tadi PNI itu pada tahun 55, pada tahun pemilihan tersebut itu memperoleh suara sekitar 8.400.000 orang. Jadi persentase itu sekitar 22% perolehannya. Dengan jumlah kursi 57. Disusul oleh Masyumi. Masyumi memperoleh suara 7.900.000 orang atau suara dengan persentase 22% dengan kursi 57. Yang ketiga ada Nahdlatul Ulama yang memperoleh suara 6.900.000 orang dengan persentase 18% dengan jumlah kursi 45 kursi. Yang keempat ada Partai Komunis Indonesia. Ini partai yang ada dan pernah ada di dalam sejarah kita. Menariknya, PNI ini banyak pemilihnya. Pemilihnya itu sekitar 6 juta orang dengan persentase 16% dari parlemen. Dengan jumlah kursi 39 kursi. Jadi ini adalah 4 partai yang menjadi pemenang pemilu. Dan 4 partai inilah yang menjadi penentu berjalannya sejarah bangsa kita. Kita tahu bahwa keempat partai ini mengusung ideologi dan kepentingan yang berbeda. Walaupun pada akhirnya Partai Komunis Indonesia lebih banyak berpihak pada Soekarno. Dan itulah yang membuat Masyumi geram pada akhirnya di akhir Orde Lama. Oke, bisa dilihat di tabel bahwa inilah perolehan-perolehan suara dan ini bisa menjadi analisis kita
bagaimana sengitnya partai-partai politik mendapatkan suara rakyat ketika itu. Oke. Pemilu yang dilaksanakan tahun 1955 itu seyogyanya dilakukan secara reguler, artinya dilakukan secara 5 tahunan. Namun belum sempat mencapai tahun 60, DPR dan konstituante yang dipilih tahun 1955, tepatnya pada tahun 1959 dibubarkan oleh Soekarno, karena alasan Soekarno membubarkan konstituante dan DPR ketika itu adalah tidak mampunya mencapai kesepakatan untuk membentuk atau merumuskan undang-undang. Jadi itu alasan Soekarno. Namun di pihak lain sebenarnya ada fakta yang menarik bahwa ketika itu DPR menolak rancangan anggaran belanja negara. Jadi itu juga yang membuat Soekarno semakin geram bahwa DPR DPR dan konstituante ini tidak becus atau tidak berhasil merumuskan undang-undang dan selalu mengintervensi pemerintahan pada hal-hal yang tidak produktif. Jadi sebenarnya pada dasarnya alasannya sangat banyak. Namun itulah kehidupan politik, ada selalu bagian-bagian yang tidak terlihat, dan itu tugas sejarawan untuk mencari, memaknai, dan menafsirkan hal-hal tersebut. Jadi pemilu 1955 adalah pemilu yang terbaik yang pernah dilaksanakan negara kita, karena partisipasi politiknya yang sangat tinggi. Namun kemudian badan konstituante dan anggota DPR itu tidak berhasil menjalankan tugasnya hingga kemudian dibubarkan oleh Soekarno. Jadi Soekarno mengeluarkan dekret untuk membubarkan kedua badan itu. Jadi ini juga yang menjadi alasan bagi lawan-lawan Soekarno mengatakan bahwa Soekarno itu adalah pemimpin yang tidak demokratis, pemimpin yang tidak mendengar aspirasi. Jadi ketika Soekarno membubarkan kedua badan itu atau lembaga itu, lahirlah banyak protes terhadap Soekarno, termasuk protes terhadap PKI, karena PKI juga cenderung mendekat pada Soekarno ketika itu. Bagaimana intrik-intrik politik setelah dekret itu kan akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana ketika Soekarno mulai mendesain pemerintahannya sebagai uh, demokrasi terpimpin, atau dengan jargon demokrasi terpimpin, bagaimana dia memperkenalkan konsep politiknya yang dikenal dengan Nasakom, kita akan bahas selanjutnya. Jadi saya rasa itu saja yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apa yang saya sampaikan tidak bisa menjelaskan seluruh atau sedetail mungkin peristiwa pemilihan 1955, namun kita bisa belajar mengambil hikmah bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai sejarahnya, selalu menghargai perjalanan-perjalanan politik bangsanya. Jadi kita perlu belajar dari masa lalu untuk tatanan politik yang lebih stabil di masa depan. Kira itu, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.